Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, sahabat kehidupan, pemerintah Indonesia mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk selalu berada di rumahnya masing-masing dan selalu menjaga jarak antar sesama, atau lebih dikenal dengan social distancing yang baru-baru ini digalakkan oleh pemerintah sebagai bentuk meredam dan memutus mata rantai virus COVID-19. Dan jika kita melihat sejarah Islam, maka social distancing ini pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia, yaitu Amr bin As, di saat tersebarnya wabah Ta'un Amwas. Lalu seperti apa kisahnya? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk memberikan dukungan kepada channel dakwah kami. Kematian merupakan suatu keniscayaan yang tak terhindarkan. Orang sehat, orang sakit, kaya, miskin, tua, muda, semua akan merasakan kematian. Allah Azza wa Jalla berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Di tengah-tengah kondisi yang sangat genting dan mencekam seperti yang kita alami sekarang, tentu secara naluri kita akan merasa cemas dan khawatir akan keselamatan diri dan orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Namun tahukah Anda bagaimana sikap sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi endemi Ta'un Amwas yang melanda mereka di negeri Syam? Perlu kita ketahui, Ta'un Amwas ini telah merenggut nyawa begitu banyak sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Di antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Suhail bin Amr, dan sahabat-sahabat lainnya. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah menceritakan bahwa ketika wabah Ta'un semakin mengganas, Abu Ubaidah tampil berpidato di depan rakyatnya. Beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya wabah ini adalah rahmat bagi kalian dan hasil dari doa Nabi kalian dan jalan kematian orang-orang saleh sebelum kalian. Sungguh Abu Ubaidah meminta kepada Allah agar Allah memberikan bagian dari wabah ini kepada Abu Ubaidah." Lalu beliau terinfeksi dan meninggal dunia. Dan Abu Ubaidah telah melimpahkan kepemimpinan kepada Mu'adz bin Jabal. Lalu beliau tampil berpidato, "Wahai manusia, sesungguhnya wabah ini adalah rahmat bagi kalian dan doa dari Nabi kalian dan jalan kematian orang-orang saleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya Mu'adz meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan bagian dari wabah ini kepada keluarga Mu'adz." Maka putra beliau pun terinfeksi dan meninggal dunia. Kemudian beliau berdoa untuk dirinya sendiri, lalu beliau pun terinfeksi di bagian telapak tangan beliau. Sepeninggal Mu'adz, beliau digantikan oleh Amr bin As. Beliau pun berpidato, "Wahai manusia, sesungguhnya wabah ini jika telah terjadi, maka dia akan menyala seperti api. Maka pergilah kalian berlindung ke gunung." Lalu beliau keluar menuju pegunungan dan orang-orang pun keluar dan berpencar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah tersebut dari mereka. Demikianlah sikap beberapa sahabat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa faidah yang bisa kita petik adalah, yang pertama, sebagai orang beriman, maka sikap terbaik terhadap wabah yang menimpa kita adalah bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berdoa dan mengharap pahala yang besar dari sisinya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Jika diberi sesuatu yang menggembirakan, ia bersyukur, maka hal itu pun merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ia ditimpa suatu keburukan atau musibah, ia bersabar, maka hal itu juga baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dalam kondisi wabah merajalela, perlu kaum muslimin untuk saling memberikan motivasi dan memberikan kabar gembira akan besarnya pahala orang tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada balasan yang pantas bagi hambaku yang beriman apabila aku mengambil atau mewafatkan orang yang dicintainya, kemudian ia mengharap pahala dari musibahnya tersebut, melainkan surgalah balasan baginya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, ide social distancing di tengah wabah pertama kali dimunculkan dan berhasil diterapkan oleh Amr bin As ketika beliau menjabat gubernur Syam menggantikan Mu'adz bin Jabal. Sahabat yang mulia ini memang dikenal orang yang sangat cerdas, bahkan digelari Dahiyatul Arab atau orang jenius bangsa Arab. Ide tersebut bisa kita cermati dari penggalan pidato beliau yang berbunyi, "Wahai manusia, sesungguhnya wabah ini jika telah terjadi, maka dia akan menyala seperti api. Maka pergilah kalian berlindung ke gunung." Artinya, beliau menganggap bahwa wabah ini sifatnya
sama seperti api yang berkobar. Api tersebut hanya bisa dipadamkan jika bahan bakarnya dipisah-pisah. Sebaliknya, semakin rapat bahan bakarnya, maka akan semakin besar pula kobaran apinya. Demikian pula dengan wabah. Jangan lupa untuk share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.